Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sihir telah ada sejak lama yakni sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sihir juga ada. Dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk berlindung kepadanya dalam sihir. Dan tidaklah Allah menuntun berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Seperti halnya dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi bernama Lubaid bin Asham. Ia adalah penyihir Yahudi terhebat. Sihir tersebut tidak berpengaruh pada akal dan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak mampu membunuh beliau. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa telah mendatangi istrinya padahal tidak, meski kisah tersebut ditolak oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Abduh. Namun, banyak ulama yang membenarkannya karena bersumber dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui jika akan ada yang menyihirnya. Beliau juga diberitahu sosok yang menyihirnya yaitu Lubaid, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan media sihirnya lalu mengambil media itu dan memerintahkan sahabat untuk menimbun di sumur. Salah satu hadis yang berkisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir orang Yahudi, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir hingga beliau beranggapan bahwa dirinya telah mendatangi istri-istrinya padahal tidak. Sufyan yaitu salah seorang perawi hadis ini mengatakan bahwa sihir tersebut merupakan sihir yang paling keras jika pengaruhnya demikian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya? Dua orang lelaki datang kepadaku yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka, orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, 'Mengapa lelaki ini?' Ia menjawab, 'Terkena sihir.' Orang yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Siapa yang telah menyihirnya?' Ia menjawab, 'Lubaid bin Asham, seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi, dia adalah seorang munafik.' Yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Dengan apa?' Ia menjawab, 'Sisir dan rambut.' Yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Ditaruh di mana?' Ia menjawab, 'Di dalam mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur Zarwan.' Aisyah pun melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku, airnya seakan-akan seperti warna pacar atau merah dan pohon-pohon kurma seakan seperti kepala-kepala setan.' Kemudian benda tersebut dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau, 'Tidakkah engkau mengembalikannya?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang.' Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat itu. Namun, riwayat tersebut ditolak oleh Ibnu Katsir dan beliau menguatkan bahwa pendapat surah Al-Falaq dan An-Nas adalah surah Makkiyah bukanlah surat Madaniyah. Yang lebih kuat adalah dua surat tersebut merupakan surat Makkiyah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir di Madinah, beliau pun membaca surat tersebut yang memang merupakan dua surat perlindungan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 'Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?' Ibnu Abbas menjawab, 'Ya wahai Rasulullah.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Qul a'udzubi rabbil falaq dan Qul a'udzubi rabbin nas, dua surah ini. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sihir ini bukan berarti dapat mengurangi kemuliaan beliau, sebab sihirnya tidak berpengaruh pada jiwa beliau dan risalah yang dibawanya. Justru kisah tersebut menunjukkan bahwa sihir itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasul-Nya dan Allah lah tempat berlindung dari segala mara bahaya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.